Cerita dimulai memperlihatkan seorang pria parubaya yang sedang menonton televisi, yang dikejutkan oleh berita perihal kemunculan zombie di seluruh kota. Ia hidup bersama putrinya yang bernama Demi. Hari itu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke tempat yang lebih aman. Tapi sayang, ia kehilangan putrinya saat sedang dalam perjalanan. Ia yang frustasi karena tidak bisa melindungi putrinya, akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan tiba-tiba ia berpindah ke tempat yang begitu terang, serta ada Dewi cantik di depannya, yang memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Sontak ia terkejut menyadari dirinya baik-baik saja, dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ia melihat ke arah cermin yang seketika membuatnya heran, karena ada angka yang aneh di atas kepalanya. Kemudian ia bergegas ke kamar putrinya dan memukul pintu sambil berteriak, "Dami, cepat buka!" Dami yang sedang tidur terlihat kesal dan berkata, "Apa sih ayah? Tengah malam begini berisik. Ada apa sih?" ucapnya. Sontak ayah Dami langsung berteriak, "Dami, kau baik-baik saja? Kamu beneran hidup kan? Iya kan?" Dami yang kaget dan bingung bilang, "Ayah kenapa? Ayah mimpi buruk atau semacamnya?" Dengan erat ia memegang tangan Dami dan langsung mengajaknya pergi meninggalkan rumah. Ayah Dami yang khawatir terus berkata bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Kita harus cepat, kalau tidak bergegas kita bisa mati. Tapi setelah ayah Dami mengatakan itu, datang zombie dari samping yang langsung menerjangnya. Dan ia pun tersadar lagi di waktu yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini angka di atas kepalanya berkurang satu, yang seketika membuatnya tersadar jika angka di atas kepalanya adalah sisa kesempatannya. Yang kemudian ia terus berjuang, mati dan coba lagi. Namun itu tidaklah mudah, karena ia harus bertarung sembari melindungi putrinya. Dan juga merupakan pukulan terberat, karena ia harus melihat putrinya mati berkali-kali di depan matanya. Dengan banyaknya kesempatan yang sudah ia lalui, membuatnya menjadi sedikit lebih tangguh. Di suatu malam, tepatnya entah kali berapa ia terbangun, ia terlihat sudah bersiap. Lalu datang putrinya menghampiri dan bertanya, "Apa yang ayah lakukan? Ini sudah tengah malam." Ayah Demi menoleh dengan memegang pisau di tangan kanannya. Demi terkejut dan agak cemas. Ayah Demi juga memasang ekspresi yang sedikit membuatnya takut. Ayah Dami hendak meraih Dami, dan ternyata ia benar-benar merasa lelah karena memikul masalah ini sendirian. Ia memeluk Dami dan berkata, "Aku berjanji, meski aku gagal ratusan kali, tidak, meski harus melakukannya ribuan kali atau jutaan bahkan miliaran kali, aku akan terus berusaha membawamu kembali. Percaya pada ayahmu ini, putriku, oke?" ucapnya dengan tegas. Tapi sayang sekali, tepat di percobaannya yang ke-99 kalinya, ia masih gagal melindungi putrinya. Padahal ia sudah hampir sampai ke tempat tujuan, yaitu sebuah shelter, yang mana di sana ada prajurit gabungan yang menjaga, dan ada dokter dari rumah sakit universitas yang membantu merawat para penyintas. Dan juga dapat dikatakan di sana adalah tempat yang sempurna untuk bertahan hidup. Ayah Dami yang menyisakan satu kesempatan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dan ia telah memastikan bahwa di shelter sangatlah aman dan terjamin. Jadi tujuannya kali ini adalah membawa putrinya ke sana dengan selamat. Sambil menodongkan pistol ke kepalanya, ia berkata, "Tunggulah aku, ayah akan menjemputmu." Dan ia kembali pada waktu yang sama dengan penuh percaya diri. Sebelum ia pergi, ia mempersiapkan mental dan bersiap menjalankan rencana yang sudah ia susun selama di shelter. Kemudian ia membuka pintu rumahnya dengan percaya diri. Namun seketika apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Dan benar saja, ratusan zombie telah menunggu di depan rumahnya, yang mana variabel tak terduga ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Ia telah mengulang berkali-kali, tapi belum pernah terbayang akan dihadang zombie sebanyak itu sekaligus. Seketika zombie langsung berlari ke arahnya. Ia yang masih membeku, memikirkan variabel yang tak pernah ia bayangkan jika zombie akan menghadang di depan pintu. Tepat ketika zombie akan mencengkramnya, Demi langsung berteriak, "Ayah!" Yang membuatnya tersentak dan langsung mendorong Demi masuk ke dalam rumah. Dan ia langsung menutup pintunya dengan mengorbankan dirinya.
Demi seketika berteriak, "Ayah, apa yang kau lakukan?" dan menggedor pintu meminta untuk dibukakan. Namun ayahnya di luar sudah diterkam oleh para zombie. Di saat ia merasa putus asa, ia berkata dalam hati, "Kesedihan karena kehilangan anak bagaikan usus yang terkoyak. Aku sudah merasakannya 99 kali. Kematian seperti ini, rasa sakit seperti ini, aku sangat mengetahuinya dengan baik." Kemudian ia membayangkan semasa di mana ia bermain dengan putri kecilnya, dan ia menambahkan, "Jadi tolong, jangan menangis," ucapnya kepada Dami. Seketika tatapannya berubah dan ia berkata dalam hati, "Apa sungguh begini akhirnya? Apa kali ini aku benar-benar akan mati?" Ucapnya yang langsung menghentakkan kakinya dan memberontak dengan penuh amarah. Ia terus berkata dalam kepalanya, "Tidak peduli 100 kali, bahkan 1000 kali percobaan, asal putriku bisa selamat." Dan ia berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Seketika zombie di sekelilingnya terhempaskan, seolah kekuatan aneh keluar dari tubuhnya, dan ia dengan brutal menghajar semua zombie yang ada di sana. Satu zombie menggigit pundaknya, lalu ia membalas dengan gigitan juga dan memisahkan kepalanya. Kalian nggak sambil makan kan? Hehe. Dan langsung memukul perut zombie lainnya dengan tangan kosong hingga tercipta sebuah lubang. Ia melompat ke udara dan menghantamkannya ke zombie lain hingga tak berbentuk. Kemudian ia berdiri tegak dengan tubuh penuh bekas gigitan. Namun hanya terlihat bekas, seolah ia telah menyembuhkan lukanya. Dengan tatapan tajamnya, langsung membuat zombie yang tersisa ketakutan. Kembali ke Dami yang masih di dalam rumah, melihat pintu dibuka dan dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang telah bertransformasi. Ayah Dami bertanya, "Apa kau baik-baik saja, sayang?" Kemudian scene berpindah ke Amart. Tepatnya ini adalah hari ke-7 awal zombie outbreak. Amart adalah tempat yang dijaga oleh para tentara sungguhan yang berada di Seoul Distrik Mapo. Lalu memperlihatkan seorang tentara yang marah melihat Dami dan ayahnya datang. Ia bertanya, "Siapa kau? Zombie ada di mana-mana. Bagaimana kau bisa sampai ke sini hidup-hidup?" Karena tak ada jawaban dari ayah Dami, ia menjadi semakin marah dan berteriak, "Bicaralah, atau akan kulubangi kepalamu." Namun setelah ayah Dami sedikit mendekat, ia terkejut dan berkata, "Kenapa wajahmu seperti itu?" Sambil melihat ayah Dami, ia juga menambahkan, "Jangan bilang kau selebriti, karena kau menggunakan kacamata," ucapnya. Lalu datang seorang perempuan yang merupakan kapten, bernama Cha Hyeri. Ia berkata, "Enyahlah, tidak ada ruang untuk kalian di sini. Cari tempat lain," ucapnya dengan tegas. Dengan tajam ia memelototi ayah Dami dan menegaskan, "Apa kau tidak mengerti? Enyahlah." Ayah Dami langsung berakting mengatakan, "Anakku sudah berkeliling seminggu penuh dan asmanya sudah memburuk dan ia sangat menderita. Tolong bantu aku menyelamatkan anakku," ucapnya. Lalu ia juga menambahkan, "Jika ini saja berlebihan, setidaknya bawalah dia." Dami yang mendengar itu sontak terkejut karena sepertinya bukan itu yang direncanakan. Kapten Cha terlihat sangat marah dari ekspresi yang ia tunjukkan. Lalu tentara yang sebelumnya menyela dengan mengatakan, "Hah, keparat ini sudah gila. Apa dia sungguh mengira kalau permohonan seperti itu akan bekerja pada kapten kami?" ucapnya. Namun ia seketika ternganga melihat Kapten Cha yang terlihat sangat sedih hingga mengeluarkan ingus. Kemudian Kapten Cha berbalik dan bilang, "Izinkan mereka masuk." Ia juga mengatakan, "Jangan salah paham, kami hanya membutuhkan tenaga untuk menjaga tokonya." Yang langsung disaut oleh ayah Dami, "Seka dulu ingusmu." Lalu Kapten Cha pergi. Ayah Dami yang melihat Kapten Cha tersenyum dan ia berkata dalam hati, "Kau masih sama saja, Kapten Cha. Dingin seperti ular, tapi entah bagaimana lemah terhadap kisah pengorbanan orang tua." Lalu Demi berteriak ke ayahnya, mengatakan, "Tadi itu bukanlah rencananya." Kemudian tentara sebelumnya memerintahkan mereka untuk segera masuk. Demi yang lupa jika ia masih harus tetap berakting, berpura-pura batuk di depannya, dan disentak si tentara untuk berhenti melakukan itu.
Namun Demi akhirnya merasa lelah sungguhan. Dan tentara yang kesal melihat itu berteriak, "Apa kau bercanda?" Kemudian Demi dibantu ayahnya untuk berjalan masuk ke dalam. Ayah Demi merasa sedikit cemas, karena kondisi mental Demi memburuk lebih cepat dari biasanya. Dan ia juga mempertanyakan kejadian itu yang mana masih tidak dapat ia mengerti. Aku digigit oleh zombie, tapi selamat, dan jadi cukup kuat untuk mengalahkan mereka, ucapnya dalam hati. Ketika ia berjalan masuk, ia bertanya kepada tentara itu, "Kenapa bangunan di sebelah runtuh? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya," ucapnya. Yang langsung disaut oleh tentara, "Kau mengatakan hal aneh. Apa kau berasal dari masa depan atau semacamnya?" Kemudian ia menjelaskan, jika 3 hari lalu, zombie menyerang mereka. Kapten Cha memancing mereka menuju gedung sebelah. Lalu mereka meledakkan bom yang mereka pasang dari awal, dan menghancurkan mereka semua. Ia juga mengatakan, mungkin mereka sekarang sudah seperti cumi kering, dasar keparat. Beberapa dari mereka mungkin selamat jika beruntung, tapi sekarang mereka terjebak di dalam dan membusuk perlahan. Tambahnya. Lalu ia melihat ke arah ayah Demi yang memperlihatkan ekspresi seperti tidak senang dengan ucapan si tentara. Kemudian si tentara bertanya, "Kenapa ekspresimu begitu?" Sambil menyeringai, ia juga menanyakan, "Kau sungguh tidak mengira mereka bisa merangkak keluar dari reruntuhan, bukan?" Tapi si tentara salah besar. Ayah Demi terkejut karena melihat si besar yang ada di belakangnya. Si tentara terpaku dan membuatnya membeku seketika. Dengan cepat zombie raksasa itu menerjangkan pukulannya ke arah tentara. Tidak teridentifikasi apakah dia selamat atau tidak, karena zombie langsung memukul lagi ke arah Kapten Cha. Yang untung dengan cepat ia menghindar. Seketika para tentara berteriak, "Zombie!" Apa-apaan itu? Dari mana mereka datang? Kapten Cha dengan sigap memerintahkan mereka untuk menembak zombie raksasa itu. Terlihat peluru menghujani tubuh zombie raksasa itu, tapi ia bahkan tampak tak terpengaruh. Zombie yang mengamuk langsung menghempaskan sebagian dari tentara yang ada di barisan depan, dan membuat salah satu dari mereka ketakutan dan malah tidak beranjak pergi dari sana. Zombie langsung menghantam tentara itu dengan kedua tangannya. Untunglah Kapten Cha tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Lalu Kapten Cha berteriak, "Sadarlah, apa kau mau mati?" "Baik," jawab si tentara dengan gugup. Kapten Cha mencoba memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri untuk tetap tenang meskipun ini berbeda dari 3 hari yang lalu. Kemudian ia memerintahkan semuanya untuk berlari masuk ke dalam toko. Di tengah itu, ayah Demi ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung dipotong oleh Kapten Cha yang bilang, "Diam dan lari." Ayah Demi yang melihat putrinya kesulitan berlari karena kondisinya sedang memburuk, membuatnya marah dan berbalik arah ke arah zombie raksasa itu, dan langsung menerjangkan tinjunya ke arah si besar itu. Kembali ke Kapten Cha yang berencana memancing si raksasa itu untuk menuju barir di luar toko. Sementara itu, aku akan mencari titik lemahnya, ucapnya dalam hati. Tapi ia terkejut karena masih ada banyak orang di lantai pertama, yang seharusnya mereka semua sudah dievakuasi. Variabel tak terduga ini membuatnya berubah pikiran dan berbalik. Ia berteriak, "Entah bagaimana aku akan menarik perhatiannya. Kalian bertiga masuk ke dalam." Sambil melihat Dami, ia bertanya dengan nada keras, "Kenapa kamu sendirian? Di mana ayahmu? Jangan bilang ayahmu kabur meninggalkanmu," ucapnya dengan penuh amarah. Lalu Demi menunjuk ke arah zombie raksasa dan berkata, "Di sana." Kapten Cha terdiam mendengar suara pukulan, kemudian ia perlahan menoleh ke arah zombie itu, memperlihatkan ayah Demi yang menghantam kepala si zombie raksasa dengan tangan kosong berkali-kali, hingga membuat semua orang yang melihat itu terkejut dan juga merasa ketakutan. Ayah Demi yang telah selesai berkata perlahan ke Dami, "Maafkan aku. Ayah tak bisa memegang janji yang ayah buat kepadamu, Dami, karena aku terlalu takut melihatmu terluka." Tambahnya, Kapten Cha kemudian menodongkan senapannya ke arah ayah Dami dan bertanya, "Sebenarnya, siapa kau?" Ayah Dami dengan tenang berkata, "Ryu Min Seok." Bersamaan dengan itu, Dami berkata dalam hati, meminta ayahnya untuk berhenti dan jangan melanjutkan kata-katanya. Tapi ayah Dami meneruskan dan mengatakan, "Ayah Dami dan zombie expert." Seketika suasana menjadi hening.
Dami dan Kapten Cha bersamaan mengulangi kata expert. Lalu ayah Dami menjelaskan, sejak outbreak dimulai, aku menganalisa sifat dan kelemahan mereka untuk bertahan hidup. Senang hari ini aku bisa membantu, mohon kerjasamanya untuk kedepannya. Tambahnya sambil tersenyum puas. Kapten Cha yang mendengar itu lalu berkata, "Ah, aku mengerti." Yang langsung mengarahkan belatinya ke leher ayah Dami. Dami yang melihat itu terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Kamu diam saja," jawab Kapten Cha. "Kau mengalahkan monster yang kebal terhadap peluru dengan tangan kosong, dan mata merah itu sama seperti mereka." Jawab aku, "Apa kau itu manusia?" Tanya Kapten Cha dengan tegas. Ayah Dami dengan tenang menjawab, "Tunggu dulu, tembakannya mempan." "Apa?" Tanya Kapten Cha bingung. "Dia sudah lemah karena sempat ditembak beberapa kali. Aku cuma memberinya serangan terakhir saja," jelasnya. Ia juga menambahkan, kalau zombie itu bernama Eater, yaitu gabungan antara dua zombie. Monster semacam itu punya kekuatan yang sangat besar, dan pertahananlah yang menjadikan keahlian mereka. Ayah Demi juga mengatakan, tapi mereka juga punya titik lemah, yaitu di bagian rahangnya. Dengan agak cemas ia bergumam dalam hati, ya secara teknis memang tidak salah, tapi perlu palu godam untuk menghancurkannya. Kapten Cha mendekat dan bertanya, "Lalu matamu?" Ayah Dami menjelaskan, "Aku terlahir dengan kadar melanin yang rendah. Itu sebabnya aku selalu menutupinya. Karena orang sering tidak nyaman dengan mata merah yang aku punya." Kemudian ayah Demi kembali bertanya, "Sekarang apa aku masih tampak seperti zombie di matamu?" Kapten Cha tertegun untuk beberapa saat. Ia tetap merasa curiga terhadap ayah Demi. Ada sesuatu yang janggal, tapi zombie tidak akan berbuat sejauh ini hanya demi melindungi putrinya, ucapnya dalam hati. Lalu ia berbalik dan berkata, "Baiklah, kalian boleh masuk. Aku akan mengawasimu dengan seksama, Tuan Ahli," ucapnya dengan tatapan tajam. Saat hendak masuk, Kapten Cha terlihat sedih karena beberapa dari rekannya tidak terselamatkan. Lalu datang dua rekannya yang sepertinya mereka adalah pasukan bagian belakang. Ia bertanya, "Kau baik-baik saja?" ucapnya sambil berlari. Kapten Cha tanpa berkata langsung menendang kaki salah satunya dan memarahi mereka. Kapten Cha mengatakan, "Di keadaan darurat seperti ini, kau seharusnya mengevakuasi orang-orang ke parkiran bawah tanah. Kenapa kalian tidak mematuhi protokol?" Salah satunya menjawab, "Kami panik." Kapten Cha menambahkan, "Kalau saja monster itu tidak mati, semua orang yang ada di dalam toko sudah pasti terbunuh." Ia juga menekankan kepada mereka, "Mengacaulah sekali lagi, maka bukan zombie yang harus kalian khawatirkan, tapi aku," ucapnya dengan penuh amarah. Lalu Kapten Cha pergi dengan wajah kesal. Rekannya hormat dan memintanya agar beristirahat. Namun rekan yang sebelumnya ditendang kakinya terlihat tidak senang dengan Kapten Cha. Kemudian scene berpindah ke alun-alun toko tempat peristirahatan semua orang. Dami berkata kepada ayahnya, "Untung saja tadi tidak ketahuan." Ayahnya bingung. Lalu Demi menambahkan, "Kok ayah bisa berbohong dengan wajah datar begitu? Jantungku hampir meledak gara-gara takut ayah ketahuan," ucapnya. Ayahnya menjawab, "Untung saja dia tidak dalam mode gagal otak. Selain itu, ia tak akan mengayunkan pisau seenaknya pada orang." Demi bertanya, "Ayah tahu orang itu?" Ayahnya tersentak. Ia lupa jika Demi tidak tahu kalau ia sudah mengalami perjalanan seperti ini hingga berkali-kali. Lalu ia mengatakan, "Tidak, hanya firasat saja," sambil agak cemas. Demi bertanya lagi, "Kok ayah bisa tahu bahasa gaul? Mode gagal otak? Ayah belajar dari mana?" Ayah Demi menjawabnya sambil tersenyum. "Tentu saja putriku." Demi bingung dan berkata, "Aku? Perasaan aku belum pernah mengajari itu." "Pernah kok," sahut ayah Demi. "Bahkan tak cuma sekali, tapi berkali-kali," tambahnya. Dami semakin bingung dan bertanya lagi, "Berkali-kali?" Tapi ayah Dami langsung memotong dengan mengalihkan topik. "Tunggu di sini. Biar ayah ambilkan sesuatu untuk kamu makan." Sebelum beranjak pergi, ayah Dami memandangi Dami, seakan ia merasa sangat lega bisa sampai ke sini dengan selamat. Sambil tersenyum, ia juga mengingat saat Dami memberinya kacamata, dan membuat janji.
untuk tidak bilang ke siapa-siapa jika ia aneh. Karena Dami khawatir akan ada orang yang melukai ayahnya, atau bahkan dirinya. Lalu ayah Dami kembali dengan membawa beberapa makanan, tapi Dami yang kelelahan rupanya sudah tertidur. Ayah Dami menyelimutinya sambil terfikirkan, kenapa ini semua bisa terjadi? Para zombie bermunculan terlalu cepat. Ada lebih dari 100 zombie yang menghadang pintu, dan muncul jenis mutasi hanya dalam 1 minggu. Ia terus bertanya-tanya karena dalam 99 kali kehidupannya, ia tak pernah menghadapi zombie yang bergerak secepat ini. Dan akhirnya ia menyadari sesuatu, jika para zombie itu mencarinya. Itulah yang ayah Dami asumsikan. Sambil memegang tangga di tengah cahaya rembulan, ia berdiri menghadang para zombie yang hendak menuju ke toko. "Apa semua orang sudah di sini?" ucapnya. "Bagus, tak perlu mencari lagi. Apa yang kalian tunggu? Cepat mulai." Sambil mematahkan tangga seolah itu sumpit. Ia juga mengatakan, "Sebelum anak-anak bangun, kami harus memasak." Seketika zombie menggila dan langsung berlari ke ayah arah Dami. Tapi dengan santai, ayah Dami menghajar mereka semua yang bahkan maju secara bersamaan. Semua dilibasnya, dan salah satu zombie mutasi menggigit lengan kirinya hingga terlepas. Namun dengan cepat ia meregenerasi tangannya menjadi utuh kembali, dan langsung menghantam zombie hingga hancur. Tumpukan zombie yang telah hancur, bermutasi menjadi zombie yang lebih besar, dan menyemburkan racun ungu ke arah ayah Dami. Bentar, itu warna ungu atau pink cuy? Namun itu tidak berpengaruh kepadanya. Lalu ia melompat tinggi ke arah para zombie dan langsung menghantam mereka dengan tangga kebenaran. Karena tangganya sudah hancur, ia ganti senjata yang entah ditaruh di mana sebelumnya. Dan dengan cepat, ia mencincang mereka semua hingga berterbangan. Dan hanya tersisakan satu yang terlihat seperti pemimpin para zombie itu, yang langsung dihantam dan ditebas oleh ayah Dami. Hari sudah pagi, memperlihatkan Dami yang sudah bangun dari tidurnya, yang langsung disambut oleh ayahnya dengan membawakannya sarapan. Dami melihat ayahnya yang penuh perhatian, membuatnya sangat senang. Lalu Shin berpindah ke kantor Kapten Cha, memperlihatkan Kapten Cha yang sedang beradu argumen dengan bawahannya. Bawahannya berkata, "Saya bersumpah itu benar. Suara keras terdengar dari jam 1 sampai 5 pagi kemarin, dan misi pengintaian pagi ini mengkonfirmasi semua zombie di area itu sudah terbunuh." Kapten Cha yang mendengar itu berteriak, "Kau ingin aku percaya itu? Kau pikir mereka saling bertarung?" ucap Kapten Cha. Lalu bawahannya mengatakan, "Saya juga sulit percaya, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri," jelasnya. Kapten Cha yang masih tidak bisa mempercayai hal itu, bertanya-tanya dalam kepalanya. Semua zombie dimusnahkan dalam waktu 4 jam saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil melihat ke arah radio komunikasi, ia terfikirkan sesuatu, dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua orang. "Kita akan melakukan AMART, rencana evakuasi," ucap Kapten Cha. Berpindah ke para warga sipil yang sedang menatap keluar dari jendela toko. Mereka semua membicarakan para zombie yang sudah menghilang. Beberapa dari mereka bilang, "Apa mereka semua benar-benar menghilang?" Lalu disaut oleh yang lain. Aku mendengarnya dengan jelas dari para prajurit yang saling berbicara satu sama lain. Ia bahkan memperagakan zombinya dan berkata, "Kau bahkan tidak mendengar suara itu lagi." Kemudian mereka semua bersorak bahagia karena para zombie sudah menghilang. Lalu Demi berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku rasa para zombie memang menghilang." Ayah Dami sambil memasangkan helmet kuning ke kepala Demi berkata, "Dami, dengarkan baik-baik. Nanti, apapun yang terjadi kau tidak boleh melepaskan helm ini. Mengerti?" ucapnya dengan tegas. Dami yang bingung mengulang kata-kata nanti. Kemudian datang Kapten Cha bersama bawahannya. Ia mengangkat tangan kanannya sambil memegang pengeras suara dan mengabarkan kepada warga sipil jika mereka, para tentara, telah memastikan bahwa para zombie di wilayah ini sudah disapu bersih. Para warga sipil bersorak gembira, tapi Kapten Cha belum selesai dengan kata-katanya, dan lanjut mengatakan, "Maka kita akan meninggalkan tempat ini sekarang." Seketika suasana menjadi panik, di antaranya bertanya, "Hei, aku tidak salah dengar kan?" Lalu rekannya menjawab, "Tidak, kau tidak salah dengar, kita akan pergi." "Tapi jika tidak ada zombie, kenapa harus pergi?" tambahnya. Lalu Kapten Cha menjelaskan, 3 hari lalu,
Tepat sebelum kami kehilangan kontak radio, ada unit yang berkomunikasi dengan kami. Brigade Infanteri Mekanik kedua, seharusnya satu-satunya brigade yang selamat di wilayah Gyeonggi. Mereka masih memiliki kendaraan berarmor milik seluruh brigade dan pasukan. Yang lebih penting, mereka menerima warga sipil, ucap Kapten Cha. Tapi keadaan semakin kacau, dengan salah satu dari warga sipil berkata, "Kau mau kami pergi hanya berdasarkan satu panggilan radio?" Ucapnya sambil berteriak panik. Yang kemudian disaut yang lainnya dengan mengatakan, "Iya, bagaimana kami tahu itu sungguhan atau tidak?" Lalu Kapten Cha dengan tenang menjelaskan, "Tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku tahu lebih baik dari siapapun soal siapa yang melakukan panggilan itu," ucapnya. Ia juga menambahkan, dia dikenal sebagai Blue Hawk. Jika dia orangnya, aku percaya sepenuhnya. Tapi justru warga sipil semakin memanas. Mereka berteriak, "Itu omong kosong." Beberapa di antaranya menambahkan, "Kau mau kami mempertaruhkan segalanya berdasarkan panggilan yang terputus 3 hari yang lalu? Itu sama saja bunuh diri," tambahnya. Kapten Cha yang tersulut emosi membalas dengan berteriak juga, "Kita harus pergi. Jika zombie muncul lagi, kita tidak akan bertahan." Namun dibantahkan oleh seorang warga sipil. "Mustahil, kami tidak akan pergi. Zombie itu tidak akan kembali," ucapnya dengan berteriak. Dan yang lainnya juga menambahkan, "Lihat, sudah kuduga hal ini akan terjadi. Keputusan yang gegabah dan emosional itu, jika pemimpinnya itu pria, apa dia sungguh melakukannya?" Ucapnya dengan menekankan, "Apa aku salah?" Kapten Cha yang mendengar itu tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian terdengar suara pria mengatakan, "Tidak, para zombie itu akan kembali." Dan ternyata itu adalah ayah Demi yang berbicara, sambil berjalan ke arah Kapten Cha. Namun ditahan oleh warga sipil yang menantang sebelumnya. Ia berkata, "Kau siapa? Sampai bersikap seakan kau tahu segalanya." Kapten Cha menyaut, "Seorang ahli," dengan nada keraguan. Lalu ayah Dami menatap seorang warga itu dan mengatakan, "Jika kau di sini, kau sama saja menyediakanmu di piring untuk mereka." Ucapnya sambil menyerang mentalnya. Ia juga menegaskan, itu sama saja menunggu kematian datang. Kemudian yang lain juga bertanya, "Tapi jika kami pergi, apa kau bisa menjamin keselamatan kami?" Ayah Dami bilang, "Aku tidak bisa menjamin apapun." "Kan, hanya bisa bicara saja," saut warga yang lain. Lalu dengan lantang ayah Dami berkata, "Kalau begitu, biar aku bertanya sesuatu. Kalian tidak mau mengikuti prajurit dan bertahan tanpa bantuan apapun dari mereka? Apa kalian bisa melakukannya?" Ucapnya dengan tegas. Seketika semua warga sipil terdiam, lalu di antaranya berkata, "Sekarang, setelah kupikir-pikir, Kapten Cha benar," disaut oleh yang lain. "Tanpa prajurit, kita pasti sudah mati." Mereka pun jadi bersemangat dan bersorak, "Mari kita lakukan ini. Mari percaya pada para prajurit. Mari kita ikuti Kapten Cha." Kapten Cha yang melihat itu membeku seketika. Ia bergumam dalam hati. Dalam sekejap dan tanpa usaha keras, dia mengubah opini semua orang. Sambil melirik ayah Dami, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Kemudian ayah Dami mengulurkan tangannya dan berkata, "Ini soal melindungi diriku dan putriku. Jika kau orangnya, Kapten, aku tahu kau bisa melakukannya." Seketika membuat Kapten Cha tersentak. Lalu ia akhirnya memiliki kepercayaan diri dan dengan lantang berkata, "Aku, Cha Hyeri, akan memastikan kalian semua keluar hidup-hidup." Kemudian Shin berpindah keluar toko, di mana bus dan mobil tentara sudah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Dan mereka pun mulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, bawahan Kapten Cha yang sedang mengendarai berkata, "Menyeberangi Sungai Han. Setelah sekian lama, ini terasa aneh." Kapten Cha yang terlihat cemas menjawab, "Tetap waspada, ini hanyalah awalnya." Lalu rekan yang duduk di sebelah berteriak sambil menunjuk ke depan, yang mana para zombie mulai berdatangan. Kapten Cha yang melihat itu langsung bergegas memerintahkan timnya untuk memulai operasi. Ia memerintahkan tim C dan para warga sipil untuk pergi ke arah kanan, dan tim Kapten Cha akan mengalihkan perhatian ke arah kiri. Sambil menjalankan rencana, Kapten Cha mengatakan, sifat pertama zombie, yaitu pendengaran mereka lebih sensitif daripada penglihatan mereka. Maka tim Kapten Cha memanfaatkan itu dan membuat suara bising, agar para zombie mengikuti mereka dan tidak mengejar tim yang membawa warga sipil. Sesuai rencana,
para zombie mengincar tim Kapten Cha, yang mana jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Lalu ia mengarahkan para zombie itu menuju jembatan putus dan memanfaatkan sifat kedua zombie, yang mana tidak peduli bagaimanapun situasinya, mereka akan tetap menyerang manusia. Dan tim Kapten Cha langsung bermanuver, berbalik ke arah kiri, menyisakan zombie yang mengejar secara berbaris di bagian kanan, yang kemudian diakhiri oleh Ayadami dengan menggunakan roller, yang langsung menggilas semua zombie yang ada di depannya, hingga tak tersisa. Lalu Shin berpindah ke Dami yang khawatir dengan ayahnya, yang mana ayahnya berkata ia akan ikut dalam misi itu. Dami khawatir bagaimana jika para tentara tahu hal aneh dari ayahnya. Namun tak lama, para tentara mengabarkan bahwa regu Kapten Cha telah kembali. Sontak membuat Dami terkejut dan menoleh. Ia lebih terkejut lagi melihat ayahnya, yang ternyata bertarung tidak menggunakan kekuatannya, tapi menggunakan alat berat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan ayah Dami yang berada di depan, sambil menggilas zombie yang menghalangi. Dan akhirnya, mereka sampai di pertahanan Brigade Infanteri Mekanik kedua. Ayah Dami tersenyum puas. Ia tak menyangka bisa sampai di sini hanya dalam waktu 8 hari, dan merupakan kecepatan yang memecahkan rekor sebelumnya. Namun ia berpikir untuk tidak boleh lengah sedikit pun, hanya karena sekarang ia lebih kuat, bukan berarti ia bisa bertindak sembarangan. Lalu ia dikejutkan dengan teriakan tentara yang ada di atas kabin. Ia berkata, "Kamu memang jago, bro. Jujur saja, awalnya aku ragu kau bergabung, tapi karenamu, kita bisa melewatinya," ucapnya sambil tertawa. Rekannya juga menambahkan, "Kami memang menemukan kendaraan ini, tapi tak ada satupun yang berani mengendarainya. Apa kau pernah bekerja di konstruksi sebelumnya?" Tambahnya penasaran. Ayadami dengan santai berkata, "Tidak, aku hanya mempelajarinya. Semakin banyak kau belajar, semakin baik pula skill bertahan hidupmu." Lalu ia turun dari roller dan bersyukur karena bisa sampai dengan selamat. Kapten Cha yang mendengar itu berterima kasih kepada Ayah Dami. Lalu Ayah Dami menggodanya dengan mengatakan, "Apa itu saja yang ingin kau katakan?" Ucapnya sambil tersenyum. Kapten Cha dengan ekspresi datar menjawabnya, "Ya." Tapi Ayah Dami masih terus menekannya dan bilang, "Sungguh?" Sontak Kapten Cha yang kesal berteriak, "Diamlah!" Bersamaan dengan itu, datang Sersan Lee yang menyambut Kapten Cha dengan hormat. Kapten Cha membalas hormatnya sambil bertanya, "Apa kita saling kenal?" Lalu Sersan Lee menjelaskan, "Aku diberitahu, dengan kemampuanmu, kau akan tiba hari ini." Kolonel Pung Ho yang bilang. Kapten Cha bingung. Kemudian Sersan Lee menambahkan, katanya akan ada prajurit wanita keras kepala yang akan datang membuat keributan. Kapten Cha yang mendengar itu sedikit kesal, karena juga ditertawakan oleh bawahannya yang berbaris di belakang. Kapten Cha yang kesal melirik ke arah mereka dan bertanya kepada Sersan Lee, "Lalu di mana kolonel sekarang?" Sersan Lee berkata, "Ia berada di gerbang belakang, ada zombie yang terlihat." Kapten Cha terkejut dan langsung memotong. "Kolonel menanganinya sendirian, apa tidak bersama unit pasukan?" Dengan santai Sersan Lee mengatakan, "Tidak, bukan itu." Namun ia agak ragu untuk menjelaskan. Ia menambahkan, "Kolonel melakukannya sendirian." Berpindah ke Kolonel Pung Ho yang sedang memecahkan rekor baru, ia berkata, "Hoho, kapak memang lebih baik ketimbang senjata api," ucapnya. Sambil menyeringai, ia menambahkan, "Menebas memang selalu lebih memuaskan." Dengan kepala zombie berada di tangan kirinya. Tentara yang berada di kamp pengintai memperingatkan Kolonel Pung Ho. "Tapi lain kali pakai senjata api saja, Pak. Kami juga ada di sini," ucapnya. Temannya yang ada di sebelahnya juga menambahkan, "Apa yang terjadi jika Anda sampai tergigit?" Kolonel Pung Ho tertawa dan berkata, "Wah, hahaha. Kalian pikir Cap Mung Ho akan kalah dengan makhluk seperti itu? Jangan bercanda," ucapnya. Sambil menatap kepala zombie, ia menambahkan, "Saat kalian berada di level yang sama denganku, kalian akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Seberapa besar kemampuan bertarung lawan hanya dengan melihatnya." Lalu ia juga berteriak, "Dengan kemampuan kalian itu, kalian mau membantuku. Bantuan seperti apa yang akan kalian berikan? Kalian hanya akan mengganggu saja." Kedua bawahannya menyaut dengan berkata, "Mendengarnya memang menyakitkan, Pak, tapi sulit didebat." Kemudian kolonel beranjak pergi sambil mengeluhkan punggungnya. Ia bergumam,
Sepertinya memang benar umur tak bisa disembunyikan. Seketika zombie yang ada di belakangnya bangkit kembali. Kolonel dengan santai berkata, "Wah wah, masih hidup kau." Zombie itu langsung berusaha menyerang kolonel, tapi dengan cepat ayah Dami melindasnya dengan roller yang ia kendarai. Kedua prajurit yang melihat itu terkejut, begitu juga Kolonel Pung Ho, yang langsung terkejut saat melihat ayah Dami. Bersamaan dengan itu, ia teringat kata-kata yang baru ia ucapkan. Ketika level kita semakin tinggi, maka akan bisa melihat seberapa kuat lawan yang ada di hadapan. Tapi yang Kolonel Pung Ho lihat dari ayah Dami benar-benar sebuah ancaman. Dengan santai ayah Dami menyapa Kolonel Pung Ho. Ia berkata, "Halo, aku Ryo Min Seok. Aku datang bersama Kapten Cha Hyeri. Aku sudah mendengar apa yang terjadi, jadi mungkin ada yang bisa aku bantu." Tanpa kata-kata, Kolonel Pung Ho langsung menghantamkan kampaknya ke arah ayah Dami. Bawahannya yang melihat itu berteriak, "Ah, komandan!" Temannya menambahkan dengan lirih, "Dia hanya warga sipil kan?" Yang seketika terkejut melihat ayah Dami yang menahan kapak kolonel hanya menggunakan tangan kosong. Dengan cepat Kolonel Pung Ho memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan sinyal darurat dan berteriak, "Orang ini adalah monster." Dengan tenang ayah Dami berkata, "Matamu memang tak bisa ditipu, Kolonel Cha Pung Ho." Kolonel Pung Ho terkejut. Ayah Dami langsung menghancurkan kapak kolonel hanya dengan menggenggamnya. Yang kemudian ia menambahkan, "Aku harus tetap di sini. Untuk itu, aku butuh izin darimu. Tapi sepertinya berbicara sudah tidak bisa. Karena itu, aku akan tunjukkan." Kolonel terdiam dengan raut wajah aneh, seolah ia takut dan juga senang. "Dengan cara yang paling kau mengerti," tambah ayah Dami dengan serius. Kolonel menanggapi ayah Dami dan bertanya, "Maksudmu, kau mau bertarung denganku sekarang?" Sambil melepaskan pemberat yang ada di lengannya, ia berkata, "Wah, saat kukira aku sudah melihat semua jenis kegilaan." Ia juga melepaskan rompinya yang terlihat sangat berat. Dengan aura biru yang penuh tekanan, ia berkata, "Bagaimana kau tahu kalau hal itu memang akan mendapatkan perhatianku?" Dan langsung melompat ke arah ayah Dami. Kemudian Shin berpindah ke area luar infanteri. Terdengar alarm peringatan meminta semua warga sipil untuk segera masuk ke dalam shelter terdekat. Kapten Cha yang bingung dengan apa yang terjadi bertanya kepada Sersan Lee, "Kode Red, apa yang terjadi?" Sersan mengatakan ia juga tidak yakin. Lalu datang anggota tim pengintai yang diminta kolonel untuk menyalakan peringatan dan langsung mengarahkan senapannya ke arah Kapten Cha. Kapten Cha kesal dan bertanya, "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan?" Anggota regu pengintai menjelaskan, "Monster yang menyerang kolonel di dekat gerbang belakang menyebut namamu." Kapten Cha yang bingung bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Dan langsung dipotong oleh anggota pengintai itu. "Ryu Min Seok, itu nama yang ia berikan kepada kami." Dan terus menekan Kapten Cha. "Katakan, siapa dia?" Dami yang mendengar itu dari belakang terkejut tanpa kata-kata. Lalu berpindah ke ayah Dami yang sedang bertarung dengan Kolonel Pung Ho. Ia melayangkan pukulannya ke arah kolonel. Kolonel berhasil mengelak, namun dinding hancur dibuatnya. Dan kolonel langsung membalas dengan menendang ayah Dami, yang ditangkis dengan mudah olehnya. Seketika menghilang dan muncul di belakang kolonel, siap untuk menghantamnya. Untuk beberapa saat, kolonel berhasil menghindarinya. Kolonel sedikit tersentak dan langsung melayangkan pukulannya ke wajah ayah Dami. Namun tidak banyak impact yang terjadi. Kolonel langsung mengangkat kerah baju ayah Dami dan berkata, "Kau main-main denganku." Ucapnya sambil menatap tajam wajah ayah Dami, yang terlihat tidak terintimidasi sama sekali. "Pukulan barusan itu, apa kau menahan diri? Kau kira kau sedang mengalah kepadaku?" Tanya kolonel dengan penuh amarah. Dengan datar ayah Dami menjawab, "Iya." Kolonel yang mendengar itu berkata, "Apa? Dasar berandal sombong. Kau sedang melamun atau apa?" Yang langsung dipotong oleh ayah Dami. "Jika aku mengarahkan semuanya, mungkin aku akan benar-benar membunuhmu, kolonel." Jelasnya dengan wajah datarnya. Kolonel yang kesal mendengar itu tak bisa membalas kata-katanya, karena dari tadi ia benar-benar melihat perbedaan yang teramat besar antara dia dan ayah Dami. Lalu kolonel berteriak kepada ayah Dami, "Apa-apaan? Apa yang kau mau dariku?" Ayah Dami langsung menjawab, "Aku mau perlindungan." Kolonel Pung Ho tertawa dan langsung serius berkata, "Kau pasti bercanda.
Monster sepertimu meminta perlindungan. Lelucon macam apa itu? Bukan, ucap ayah Dami yang seketika membuat kolonel tersentak. Bukan aku yang membutuhkan perlindungan, tapi untuk anakku. Tolong izinkan aku, putriku, dan orang-orang yang aku bawa bersamaku untuk berada di unit ini. Ucapnya sambil duduk sopan di depan kolonel. Ini menyebutnya gaya duduk apa weh? Ia juga menambahkan, jika ia diizinkan bergabung, maka ia bersedia melakukan apapun yang dibutuhkan. Lalu malamnya, di aula peristirahatan, para warga sipil membicarakan ayah Dami, yang disebut sebagai monster. Beberapa di antaranya juga mengatakan, ia memiliki mata yang sama dengan para zombie. Berpindah ke ayah Dami yang sedang diisolasi dengan diikat, dan tangannya juga dirantai. Yang mana itu adalah keputusannya. Ia berkata kepada Kolonel Pung Ho bahwa ia bersedia untuk diisolasi sebagai pembuktian bahwa ia bukanlah sebuah ancaman untuk mereka semua. Kemudian dari luar ruangan, datang Dami yang langsung berkata, "Tada!" dengan ceria. Ayah Dami yang cemas langsung berteriak, "Dami, apa kau baik-baik saja?" "Aku? Tentu saja aku baik-baik saja," ucap Dami dengan penuh semangat. Dami menjelaskan jika peringatannya sudah dicabut, dan para tentara juga sangat baik, bahkan ia diizinkan untuk keluar. Yang mana itu bukanlah yang sebenarnya, karena tentu saja ia mendapatkan banyak olokan dan juga tekanan dari para warga sipil. Karena ayahnya adalah seorang monster, tapi ia menyembunyikan hal itu dari ayahnya. Lalu ayahnya meminta maaf kepada Dami, karena lagi-lagi ia tak dapat menepati janji yang ia buat dengannya. Dami memotongnya dengan mengetuk kepala ayahnya dan berkata, "Jika bukan karena ayah, aku dan yang lainnya tidak akan pernah sampai di sini dengan selamat." Sambil tersenyum ia menambahkan, "Jadi, tegakkan kepalamu, ayah. Tak peduli apapun yang orang lain katakan, aku percaya kepadamu, ayah." Kemudian ia langsung beralasan untuk segera absen karena jika terlambat, ia akan diomeli. Ia beranjak pergi sambil berkata, "Selamat malam, ayah." Ayah Dami tersenyum dan membalasnya, "Selamat malam." Tidur yang nyenyak, Dami. Lalu Dami pergi meninggalkan tempat itu, dan berlari menjauh. Namun ia tak mampu menahan air matanya dan menangis terseduh-seduh. Ayah Dami yang berada di dalam ruang isolasi juga tak mampu melakukan apapun. Kemudian datang bawahan Kolonel Pung Ho yang berkata, "Tuan Ryu Min Seok, Kolonel memanggil Anda." Di dalam ruangannya, Kolonel menjelaskan, 20 menit yang lalu, di dalam stasiun Gupabal yang runtuh, sensor akuistik menangkap beberapa penyintas. Dan juga ada hal lain, frekuensi aneh yang tidak diketahui terdeteksi di sana. Ia juga menambahkan, kunci dari misi ini adalah gerakan cepat. Unit besar hanya akan memperlambat kami, jadi kami berpikir untuk mengirimkan tim elit. Sambil menunjuk Bapak Ryu Min Seok, Kolonel bilang, "Kau memberitahuku bukan, kalau kau akan melakukan apapun untuk putrimu. Apa kau bisa membuktikannya sekarang?" Tanya Kolonel Pung Ho dengan tegas. Tanpa mengerahkan tenaga, ayah Dami langsung menghancurkan rantai dan tali yang mengikatnya. Dan langsung serius bertanya, "Kapan kita berangkat?" Kolonel Pung Ho menyeringai dan berkata, "Sekarang juga," dengan raut wajah penuh semangat. Malam itu, di stasiun Gupabal, memperlihatkan para warga sipil yang terjebak dalam reruntuhan stasiun. Juga terdapat anak kecil di sana. Salah seorang pria berjaket merah berkata, "Anak ini berisik sekali. Di sini sudah cukup sempit. Menyebalkan sekali," ucapnya dengan kesal. Namun ibu parubaya yang ada di sebelah lainnya bilang, jika ia hanyalah anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Lalu anak itu melihat ke atas dan berkata, "Baba," seolah sedang menunjukkan sesuatu. Ibunya yang juga mendengar suara aneh, mendadak memiliki firasat buruk. Kemudian ia melihat ke atas untuk memastikannya. Dan benar saja, sesosok makhluk aneh yang mengagetkanku. Jujur aku kaget beneran cuy. Lagi di scroll ke bawah, gelap, tiba-tiba muncul. Astaga. Lalu scene berpindah keluar memperlihatkan banyak zombie yang berkeliaran di antara reruntuhan. Kemudian datang truk Kolonel Pung Ho yang langsung menabrak para zombie yang menghalangi jalannya. Dengan bangga ia berkata kepada ayah Dami, "Apa kau lihat itu, Ryu Min Seok? Truk ini mengalahkan roadrollermu kapan saja." Dengan datar ayah Dami menjawabnya, "Iya, roadroller memiliki tenaga, tapi mobilitas truk lebih baik." Lalu Kolonel Pung Ho menjelaskan, ada dua variabel yang terlibat. Pertama, reruntuhan menutup pintu masuk dan jalur kereta yang juga terhalang. Dan kedua,
bajingan ini, ucapnya. Ada makhluk tak diketahui yang terjebak di dalam, bersama para penyintas di ruangan tertutup. Yang berarti kita tak bisa membuang waktu sedikit pun, tambahnya dengan serius. Lalu ia juga mengatakan, untungnya ventilasi stasiun Gupabal cukup lebar, dan kondisinya masih bagus. Kita akan masuk melalui lubang ventilasinya dan menyelamatkan para penyintas dengan cepat. Kita pastikan semua orang keluar dengan selamat. Mengerti? Tambah Kolonel Pung Ho dengan tegas. Tidak. Ucap Ayadami tepat setelah Kolonel Pung Ho mengatakan itu. Ia berkata jika misi ini akan gagal. Kolonel Pung Ho yang merasa diremehkan bertanya, "Apa katamu barusan?" Lalu Ayadami menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak akan dipahami oleh Kolonel Pung Ho. Ayadami berkata, "Ini selalu terjadi dalam percobaanku sebelumnya. Setiap kali memang sedikit berbeda, tapi hasilnya selalu sama," ucapnya. "Kau selalu merencanakan strategi terbaik, Kolonel. Tapi jumlah penyintas yang diselamatkan selalu 0, tambah Ayadami sambil meletakkan tablet. Lalu berpindah ke dalam tempat para penyintas, yang baru sadar namun dalam kondisi menggelantung terbalik. Seorang wanita yang tadi bersama anaknya bertanya-tanya, apa yang terjadi? Seketika ia teringat putranya dan langsung meronta mencarinya, yang membuat jaring melemah dan akhirnya putus membuatnya terjatuh. Tapi ia langsung bangkit dan berteriak memanggil anaknya. Yang lain melihat dengan bingung. Juga ada pria berjaket merah yang masih terikat di atas. Ia berteriak kepada orang-orang yang ada di bawah. "Hei kau, lepaskan aku sekarang." Kok bikin kesel ya nih orang. Ibu yang kehilangan anaknya itu berteriak bertanya kepada pria berjaket merah, yang sebelumnya mengeluhkan anaknya itu. Sambil kesal, pria berjaket merah berkata, "Sialan, mana aku tahu. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku ada di atas sini." Dan langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan aku." Bersamaan dengan itu, datang ibu-ibu berbaju ungu yang telah berubah menjadi zombie dan langsung menghap pria berisik juga songong itu. Seketika semua orang terkejut dan membeku. Kemudian pria berjaket merah yang dihap itu juga berubah menjadi zombie, yang langsung membuat semua orang panik dan berlarian. Sambil berlari, ibu berbaju coklat terus memanggil anaknya. Lalu ia tersentak mendengar suara anak kecil yang berkata, "Baba," yang membuatnya terhenti. Suara itu terdengar dari ruangan area bawah, yang mana ia langsung berlari menuju ke sana. Seorang pemuda meneriakinya, karena di sana adalah jalan buntu, tapi ia tak menghiraukan. Kemudian ayah pemuda itu berteriak memanggilnya supaya cepat, tapi ayahnya yang lengah tidak menyadari ada zombie di belakangnya, yang langsung di-skip oleh autor. Kemudian ke ibu si bocah yang berlari menuruni tangga. Tepat setelah ia sampai, betapa terkejutnya ia, karena putra kecilnya sudah menjadi besar. Maksudku, menjadi zombie. Ibunya yang masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat, membeku tak bergerak. Anaknya yang sudah menjadi zombie meraihnya dan hendak memakannya sambil meneteskan air mata. Dan keboom! Ledakan terjadi yang disebabkan oleh Ayadami. Ia masuk dengan berlumuran api di sekujur tubuhnya. Sambil berhadapan langsung dengannya, Ayadami menjelaskan bahwa ini adalah zombie high grade jenis laba-laba yang memburu manusia dengan membuatnya pingsan dan meniru wajah mereka. Langsung zombie itu menyemburkan jaring melalui mulutnya. Tapi Ayadami telah berpengalaman karena ia sudah melawannya hingga berkali-kali di percobaan sebelumnya. Paham betul tentang zombie itu. Dia memang seperti laba-laba, namun jaringnya rapuh jika terkena suhu tinggi. Dengan kata lain, kelemahannya adalah api. Jangan berikan kesempatan untuk menyerang balik, dan habisi mereka dalam satu serangan. Namun serangannya terhenti karena teriakan ibu anak itu untuk jangan menyentuh anaknya. Bersamaan dengan itu, zombie langsung menyerang dengan menggunakan teriakan elektronik. Zombie langsung menyerang dengan menggunakan teriakan ultrasonik. Sebetulnya nggak ultrasonik juga sih. Tapi di cerita nggak ada namanya cuy. Kagak asik banget. Yang seketika membuat ibu itu tak sadarkan diri. Ayadami merasa sedikit kesulitan karena suara itu memberikan tekanan yang sangat kuat hingga membuatnya sedikit hilang kesadaran. Dan teringat kata-kata putrinya yang memintanya untuk menegakkan kepalanya. Seketika membuatnya melakukan itu, meski tekanan kuat dari zombie membuat kepalanya berat hingga menghantam lantai sampai hancur.
dan langsung membalas serangan dengan menghantam rahang zombie, yang kemudian ditambahkan combo dengan lutut. Sambil diselimuti api, ia berkata, "Mulai sekarang, satu-satunya hal yang keluar dari mulutmu adalah teriakan." Lalu berpindah ke para penyintas yang sedang menahan pintu yang hendak diterobos oleh para zombie. Seorang pemuda berkata, "Apa mereka benar-benar zombie? Mereka tidak bersuara, dan wajah mereka benar-benar menyeramkan." "Diam dan tahan saja pintunya," jawab ayahnya. Ternyata mereka selamat cuy. Kukira tadi bapaknya dah dihap. Seketika ayahnya menyadari adanya asap, yang mulai menebal hingga membuat yang lain batuk-batuk. Salah seorang dari mereka yang panik berteriak, "Habislah sudah, kita semua akan mati," ucapnya. Ayah pemuda tadi mengatakan, "Berhenti berbicara seperti itu," lalu dipanggil oleh anaknya. Ia yang kesal bertanya, "Apa lagi?" Anaknya bilang, "Apa kau bisa merasakannya? Pergerakan mereka berhenti." Seketika pintunya roboh, pemuda itu berteriak, "Pintunya rusak, hati-hati ayah," ucapnya. Ayahnya terpaku dan bertanya, "Siapa kau?" Yang mana ayah Dami datang dengan gagahnya sambil menggendong si beban. Si ibu yang kehilangan anaknya. Berpindah keluar stasiun, pintu ventilasi terpental ke langit. Kolonel Pung Ho tersenyum puas, menandakan misi penyelamatan berhasil. Hari telah pagi, total 37 orang penyintas berhasil diselamatkan. Menemukan gulungan jaringan berukuran besar, dan ternyata itu adalah anak dari ibu berbaju coklat sebelumnya. Dan dengan begitu, ayah Dami dikenal sebagai Miracle Man. Ia tersenyum dan mengangkat tangannya di depan para orang yang bersorak untuknya. Bawahan Kapten Cha bilang, "Aku merasa kalau kau memang berbeda, tapi tidak aku kira sampai sejauh ini. Kau memang hebat, Pak," ucapnya sambil bertepuk tangan. Kapten Cha yang ada di sebelahnya terlihat hanya garuk-garuk tanpa kata-kata. Lalu kolonel menambahkan, "Kau lulus dengan nilai sempurna." Wah, hahaha. Lalu Demi menghampiri ayahnya dan mereka berpelukan. "Aku juga mau, hehe." Scene berpindah ke barak, tempat seseorang dirawat. Tentara yang merawatnya mengatakan, sejak misi berakhir, dia sering batuk-batuk, dan sekarang dia tidur terus. Setelah meletakkan makanan, ia beranjak pergi. Namun yang ia tidak tahu, dan tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya, bahwa yang ia rawat sudah bukan lagi manusia, tapi zombie. Rar. Lalu malamnya, semua orang mengadakan pesta. Sambil minum bir, Kolonel Pung Ho tertawa dan berkata kepada ayah Dami, "Saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau bisa melakukan sesuatu yang besar. Tak kusangka kau melakukannya dengan sangat baik," ucapnya sambil menepuk pundak ayah Dami. Dengan semangat ia juga menambahkan, "Lanjutkan kerja bagusmu, Ryu Min Seok." Kemudian Kolonel Pung Ho mengajak ayah Dami bersulang, untuk mereka yang telah pergi lebih dahulu. "Dan untuk kita yang akan bertahan hingga akhir," ucapnya sambil menyodorkan kaleng birnya. Sambil bersulang, tapi raut wajah ayah Dami dipenuhi rasa cemas. Kemudian ia bertanya kepada Kolonel Pung Ho, "Kenapa kau tidak bertanya kepadaku? Tentang kenapa aku yakin jika rencanamu akan gagal, dan tentang kenapa aku menjadi monster. Apa kau tidak penasaran?" Tambahnya, "Aku tahu," ucap Kolonel Pung Ho. Sambil menyeruput birnya, ia mengatakan, "Kalau kau ada kata-kata, apa yang perlu ditakutkan?" Ryu Min Seok bingung. "Aku tidak tertarik pada kisah. Aku tertarik pada keinginan kuat untuk menyelamatkan semua orang dari neraka ini." Sambil tersenyum, ia juga menambahkan, "Yang kau butuhkan adalah orang-orang yang ada di sini." Ayah Dami tersenyum lega, lalu berkata, "Kolonel, kau memang tak pernah berubah sedikit pun." Kolonel Pung Ho bingung dan bertanya, "Kau bicara soal apa?" Ayah Dami yang lupa kemudian mengatakan, "Bukan apa-apa." Lalu Kolonel Pung Ho menanyakan sesuatu. "Kau bilang tujuanmu adalah Daejeon kan? Terus kenapa kau ada di sini? Dengan kemampuanmu, kau pasti sudah sampai di sana jika bergegas," tambah Kolonel. "Karena ada tugas yang harus diselesaikan di brigade ini," ucap ayah Dami. Kolonel bingung dan mengulang kata tugas. Sebelum menjelaskan, ayah Dami memasang raut wajah yang agak sedih, dan justru terhanyut dalam ingatannya, di mana tugas ini harus ia selesaikan dengan penuh perhitungan, karena setiap kali ia tak sabar dan terburu-buru, hasilnya tak pernah berakhir baik. Lalu Kolonel berkata, "Oh, itu kan?" ucapnya sambil melihat ke arah Dami.
Ayah Dami bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" "Aku bisa langsung tahu dari raut wajahmu," sahut Kolonel Pung Ho. "Dan sesuatu yang paling dekat di dunia ini, tapi juga paling sulit dikendalikan, yaitu anak," tambahnya sambil tersenyum. Lalu Ayah Dami menanyakan keberadaan Kapten Cha, karena sedari tadi ia tidak melihatnya. Namun Kolonel Pung Ho memperlihatkan ekspresi yang tidak biasa, tanpa kata-kata dan langsung menenggak habis birnya. Kemudian Dami memanggil ayahnya. Dia mengatakan ingin tidur lebih awal karena ia merasa sangat lelah hari itu. Lalu Ayah Dami meminta izin kepada kolonel untuk pergi mengantar masuk putrinya. Kolonel Pung Ho yang melihat Ayah Dami tersenyum, ia berkata, "Ternyata dia bisa membuat ekspresi itu juga. Ya, bagaimanapun itu, dia juga seorang ayah," tambahnya. Lalu datang bawahannya, yang sontak membuatnya terkejut. Karena bawahannya itu bukan datang dengan membawa bir, tapi datang dengan kondisi yang aneh. Lalu berpindah ke Dami dan ayahnya yang sedang berjalan menuju ruang istirahat. Ayah Dami melihat ke arah Dami sambil memikirkan apa yang Kolonel Pung Ho katakan. Lalu ia memanggil Dami dan bertanya kepadanya, "Dami, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu." Dengan raut wajah sedih, ia menanyakan, "Apa kau tidak takut? Bahkan dengan penampilanku yang berubah drastis ini, apa kau masih menerimaku sebagai ayahmu tanpa merasa ragu?" "Dami, apa kau tidak takut kepada ayah?" Sontak Dami langsung berkata, "Aku takut," yang membuat ayah Dami terkejut tanpa kata-kata. "Aku merasa takut dan khawatir setiap hari. Saat hari itu, ayah mungkin bisa saja membunuhku juga. Tapi sulit untuk berpura-pura seperti ini lagi. Jadi katakan padaku, di mana ayahku yang asli? Dasar monster." Seketika ayah Dami tersentak dengan panggilan Dami, yang mana ternyata sedari tadi itu hanyalah bayangan yang ada di pikiran ayah Dami. Ia takut dengan respon yang akan diberikan oleh Dami jika ia menanyakan hal itu. Dami bertanya, "Ayah, kenapa tiba-tiba terdiam begitu?" "Oh, tidak apa-apa," jawabnya sambil merasa cemas. Lalu dalam perjalanan, Dami terus saja batuk-batuk. Ayah Dami yang khawatir bertanya, "Batukmu cukup parah. Apa kau baik-baik saja?" Dami menjelaskan jika ia juga tidak tahu kenapa batuknya tidak kunjung berhenti. Kemudian ayah Dami hendak mengambilkannya obat dan memintanya untuk masuk duluan. Seketika ia menyadari sesuatu dan langsung mengerahkan kekuatannya ke arah Dami. Dami yang terkejut tidak tahu apa yang sedang terjadi, berteriak, "Kia!" gitu cuy. "Cuma gak mungkin kan aku niru suara perempuan? Hehe." Dengan cepat ayah Dami menggenggam sesuatu. Dami yang bingung bertanya apa yang terjadi. Ayah Dami membuka genggamannya dan memperlihatkan nyamuk. Lebih tepatnya, zombie tipe nyamuk. Seketika ia tersadar akan bahaya yang akan menimpa mereka semua. Kemudian berpindah ke Kolonel Pung Ho yang sedang menyaksikan bawahannya berubah menjadi zombie. Ia terlihat sangat kesal karena bagaimana bisa zombie masuk ke wilayahnya. Kolonel Pung Ho yang masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat, ia terus menatapi zombie itu, yang mana ia langsung melompat untuk menyerang kolonel. Tapi dengan hanya satu tangan, ia mencekik leher zombie dan memisahkan kepalanya seolah itu hanyalah Lego. Kolonel Pung Ho terdiam untuk beberapa saat, lalu memerintahkan bawahannya yang lain untuk mengevakuasi semua orang. Namun bawahannya yang terkejut justru hanya diam saja. Kolonel Pung Ho marah dan berteriak, "Fokus, apa kalian semua mau mati di sini?" Ucapnya dengan tegas. Bawahannya terkejut dan langsung melaksanakannya. Sambil melihat kepala yang ia pegang, ia bertanya-tanya, bagaimana virus sialan ini masuk ke brigadku. Lalu ia tersadar akan sesuatu. Di leher bawahannya yang berubah menjadi zombie, ada bekas luka aneh. Yang kemudian ia dikagetkan dengan bawahannya yang lain yang ikut berubah menjadi zombie dan langsung melompat ke arahnya. Ia kemudian menghantam mereka menggunakan kaki kirinya dan memukul menggunakan kayu untuk yang lainnya. Ia meminta kepada kedua bawahannya untuk salah satu dari mereka pergi mengambilkan perlengkapan. Lalu yang lainnya pergi mencari Ryu Min Seok. Dan Kolonel Pung Ho berhadapan dengan para anak buahnya yang berdatangan sebagai zombie. Ia berkata sambil merentangkan tangannya, "Berani sekali berkeliaran di sini. Apa kalian tahu kalian berada di mana saat ini?" Ucapnya yang langsung melibas para zombie. Sambil terus mengatakan, "Tempat ini adalah wilayahku. Kerajaan ini adalah kerajaan yang aku, Cha Pung Ho, telah dirikan." Dan terus menghajar mereka semua. Kembali ke Dami dan ayahnya yang kini mereka sudah berada di dalam aula.
Ayah Dami memakaikan helm kepada Dami dan berkata, "Kau tidak boleh melepaskan semua ini, oke?" Dami yang merasa sedikit tidak nyaman bilang, "Bukankah ini terlalu berlebihan?" Lalu bertanya, "Memang zombinya zombie tipe apa? Apa ayah tahu?" Seketika ayah Dami menjawab, "Moske, zombie tipe nyamuk mikro. Penyebaran virusnya memiliki periode inkubasi yang bervariasi, tapi pada akhirnya mangsanya akan berubah menjadi zombie," ucap ayah Dami, yang kemudian berkata dalam hati, "Aku tak menyangka hal ini akan terjadi. Aku hanya melihat sekali di percobaanku sebelumnya. Lalu apa? Apa yang harus aku lakukan?" ucap ayah Dami yang semakin kesal. Kemudian berpindah ke Kapten Cha yang diberitahu oleh bawahannya. Mereka harus menutup rapat anggota tubuh dan meminimalisir bagian kulit tubuh yang terbuka. Begitulah arahan dari ahli Ryu Min Seok, tambahnya. Kapten Cha yang mendengar itu sedikit ragu, lalu seketika serius dan mengikuti arahannya. Karena mengingat Kolonel Pung Ho yang ia percayai tersenyum bangga kepada Ryu Min Seok. Lalu Kapten Cha meminta semua rekannya untuk melakukan apa yang Ryu Min Seok katakan, dan segera bergabung dengan penekanan internal. Kemudian Kapten Cha bertanya kepada bawahannya yang menginformasikan sebelumnya, "Di mana Komandan Brigade?" Sebelum bawahannya menjawab, terdengar panggilan dari tim pengintai yang berada di atas dinding pagar. Ia mengatakan, "Jika ada satu zombie yang muncul di luar brigade." "Hanya satu?" tanya Kapten Cha heran. "Apa kau sadar situasi macam apa yang ada di dalam brigade saat ini?" tambahnya. Lalu ia berkata, "Bukan begitu, Kapten. Penampilannya terlihat berbeda." Kapten Cha bingung. Bawahannya ragu untuk mengatakannya. Bagaimana cara mengatakannya ya? Dia mirip kodok." Dan benar, terlihat seekor kodok yang hanya terdiam tak bergeming, dengan mata merah seolah ia adalah anggota klan Uchiha. Hehe. Namun seketika ia membuka mulutnya dan mengeluarkan ribuan nyamuk dari sana, yang sontak membuat anggota pengintai berteriak. Zombie itu mengeluarkan sesuatu. Gerombolan besar nyamuk keluar dari mulutnya. Kapten Cha tersentak dan langsung memerintahkan semua rekannya untuk masuk ke dalam. Yang di saat bersamaan, ia dikejutkan dengan ayah Dami yang melompat tinggi di udara melewati Kapten Cha dan timnya. Lalu kembali ke beberapa saat sebelumnya, di aula tempat di mana bawahan kolonel sedang memanggil Ryu Min Seok atau ayah Dami, meminta untuk ikut serta membantu para tentara. Namun ayah Dami menolaknya dan berkata, "Aku hanyalah rakyat sipil, bukankah kalian para tentaranya?" Betul juga, tapi kan..." Dengan wajah penuh amarah, ia menekankan, "Aku tak akan mengulanginya lagi. Aku akan tetap di sini." Ia berkata begitu karena ia harus melindungi putrinya, karena variabel ini hanya terjadi sekali dalam 99 kali percobaannya. Lalu Demi perlahan memegang helm ayahnya dan berkata, "Jangan khawatir ya. Dengan perlindungan seperti ini, jangankan nyamuk, singa saja tidak bisa menggigitku," ucap Demi untuk menenangkan ayahnya. Namun ayahnya sontak berteriak memanggil nama lengkapnya. Nama lengkap Demi. Tapi Demi terus meyakinkan ayahnya dengan mengatakan, "Aku ingin semua orang hidup, tapi aku tak bisa melakukan apapun." Sambil gemetar, ia menambahkan, "Tapi ayah bisa melakukan sesuatu." Membuat ayahnya luluh dan langsung bersiap dengan membawa senjata Flamewaffer. Flammenwerfer. Nah itu. Dan langsung membakar semua nyamuk si Balsekia itu. Dan mentok cuy. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye.